Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta didik, kembali lagi di podcast pada hari ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan materinya, di sini kakak akan memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama kakak Nur Ainun dan rekan kakak Stefan Oktoreja Pasaribu. Yuk kita simak pembahasan bagaimana ya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, jadi karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan, berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi bagi ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber-sumber baru di seluruh dunia dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya saja melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap ditemukan. Nah, jadi salah satunya adalah negara Indonesia, di mana negara Indonesia dijajah oleh Belanda sejak didirikannya Verenigd Oost-Indies Company atau biasa kita sering sebut dengan VOC. Jadi pada tanggal 20 Maret tahun 1606, VOC berdiri dan dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Wah, jadi pada hari itu penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba. Wah, apa sih politik adu domba itu? Ternyata adik-adik peserta didik, politik adu domba adalah politik yang saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Atau juga bisa mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pada tahun 1808 hingga 1811, bangsa Indonesia semakin menderita ketika Denles berkuasa. Upaya kerja paksa atau biasa kita sering sebut dengan kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer dan Panarukan untuk kepentingan militer dan membuat rakyat makin menderita. Kemudian adik-adik peserta didik, penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Apa sih itu tanam paksa? Nah, jadi tanam paksa ini merupakan suatu tindakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van de Bos yang dilaksanakan pada tahun 1828. Sistem paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan nanti hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Nah, akibat sistem tanam paksa ini menyebab rakyat Indonesia sangat kelaparan karena hasil panen mereka diserahkan oleh pemerintah Belanda. Wah, kejam sekali ya pemerintah Belanda pada masa itu. Oke, dari peserta didik, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Stefan Oktoreja Pasaribu. Oke, dipersilakan. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun sebuah negara, yaitu Belanda, dan menjadikan negara itu menjadi negara kaya di Eropa. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia itu menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah yang dipimpin oleh para ulama dan atau kaum bangsawan, yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Agung Triasa di Banten, dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat,
Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Nah, mereka yang memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah yang belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli. Nah, terkenal dengan nama samaran itu Multatuli, yang menulis sebuah buku yaitu Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan oleh negara Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pihak pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, yaitu etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi dan politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, juga melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Oke adik-adik, sekian dari penjelasan mengenai materi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, jadi begitu ya adik-adik kondisi bangsa Indonesia kita pada masa penjajahan Belanda. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat nasional bangsa agar bangsa Indonesia tidak dijajah kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.